Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat dan iradahnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu di lantai 3 gedung tarbiyah yang bikin ngos-ngosan. Nah ya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita pengikut-pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan sunnahnya. Yang terhormat penghuni utama Ibu Dr. Mas Abu Babang, dia nanti akan menyusul, akan datang penghuni 2 Bapak Wadan Anuddin, Magister Pendidikan. Kemudian kolega saya selaku pembimbing 2 pada kesempatan ini dan sekaligus sebagai sekretaris Dewan Penguji Bapak Abrari Ilham, Magister Pendidikan. Saudari Larissa Gilet yang pada kesempatan ini akan diuji proposal penelitian skripsinya, yang saya banggakan karena sudah sampai ke tahap ini. Audiens yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Izinkan saya selaku pembimbing 1 sekaligus pada kesempatan ini bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji Proposal, mengajak kepada kita semua, mari kita buka senam proposal ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit konfirmasi kepada teman-teman penguji dan saudara-saudara yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sedianya saya sudah minta izin sama Pak Abrari untuk tidak hadir, cuma karena ada perubahan jadwal di tempat yang saya datangi itu dirubah menjadi besok pada jam 2, maka saya merasa bersyukur juga karena bisa melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku tenaga pendidik di kampus ini, yakni tugas saya selaku dosen pembimbing dan pada kesempatan ini juga bertindak selaku ketua Dewan Penguji. Sebagaimana biasa tahapan-tahapan seminar proposal penelitian skripsi ini, yang pertama itu adalah persentase dari peserta ujian, dan saya harap kepada Nanda Larissa Mile untuk mempresentasikan hal-hal yang penting dari proposalnya ini. Kalau bisa tidak usah panjang, karena harapan saya ada masukan dari baik penguji 1 atau penguji utama, penguji 3, penguji 2 dan penguji 2, dan nanti insya Allah juga saya akan memberikan masukan ke Anda supaya kesempurnaan proposalnya ini lebih bagus dibanding dengan yang Anda presentasikan atau Anda ujiankan pada kesempatan ini. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, setelah persentase dilanjutkan dengan konfirmasi dari Dewan Penguji, mulai dari penguji utama, penguji 2, penguji 2, dan saya sendiri.
dan di ujungnya nanti akan dikonfirmasi kepada peserta ujian atau tarisan nilai berapa lama untuk perbaikannya atau apakah proposal ini bisa diterima dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penelitiannya. Itu tahapannya. Namun sebelum saya persilahkan kepada Nanda Tarisan nilai, biasanya kalau saya selaku ketua dewan itu saya berusaha bagaimana caranya supaya peserta ujian tidak terlalu gugup, karena saya maklum dan saya tahu persis kalau ada di depan orang atau ada di depan kemudian akan diuji, pasti dari segi psikologisnya ada perubahan. Dan kalau bukan bulan puasa saya mengharapkan yang bersangkutan untuk minum, tapi ini bulan puasa, saya tidak bisa meminta kepada Anda untuk minum. Kalau bisa ya Anda berdiri kemudian kasih press relax badannya, tulang-tulangnya supaya bisa ada perubahan sedikit dari segi psikologisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gini, Anda kalau mau menulis apa yang dikonfirmasi oleh Dewan Penguji itu, maka itu akan terpecah perhatian Anda kepada Anda yang menulis, kemudian apa yang ditanya. Maka saya harapkan ke Anda untuk merekam saja, merekam supaya nanti setelah itu Anda bisa buka kembali rekamannya, apa yang diharapkan oleh Dewan Penguji atau apa yang disarankan oleh Dewan Penguji. Saya kira itu masukan ke Nanda Tarisan nilai untuk dalam pelaksanaan proposal ini. Dan sebelumnya saya tanya, apa Tarisan sudah siap untuk sampaikan atau sudah? Sudah. Oke. Baik, disilahkan untuk mempresentasikan proposal penelitian skripsi. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penguji satu saya dan kepada yang hormat Ibu Dr. Asma Bapak MPG, kepada penguji dua saya yang saya sapa yang hormat Bapak Wadani Angguli SPD, dan kepada pembimbing satu saya yang saya sapa yang hormat Bapak Dr. Muhammad Syafur Rahman MPDI, dan kepada pembimbing dua saya yang saya sapa yang hormat Bapak Abrari Ilham MPDI. Baiklah, saya Tarisan nilai dengan NIM 18230336 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter melalui Sholat Berjamaah di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Baik, langsung saja pada latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam memberikan bimbingan untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam mencapai kedewasaannya, dan bertujuan agar peserta mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya dengan mandiri. Dunia pendidikan Islam memiliki tujuan utama, yaitu membentuk moral siswa sehingga dapat membentuk insan yang memiliki moral tinggi, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar, berakhlak mulia, dan mengerti arti kewajiban dan cara pelaksanaannya, menghormati hak manusia, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta menghindari akhlak tercela dan akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan sesuatu. Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran yang dilaksanakan di kelas, akan tetapi boleh juga menerapkan melalui program pembiasaan yang diarahkan sebagai upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola dan tersistem. Penanaman pembiasaan sangat penting dilakukan sejak awal kehidupan anak, yang di situ siswa mampu membiasakan dirinya agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Agama Islam sangat mementingkan pendidikan kebiasaan, karena dengan pembiasaan itulah mengharapkan peserta didik mengamalkan ajaran agama ini. Di MTS Al-Muhajirin Manado sebagai salah satu madrasah yang memiliki program keagamaan dalam menanamkan pendidikan karakter melalui latihan keagamaan sehingga bisa menciptakan peserta didik yang memiliki karakter yang baik. Adapun program kegiatan yang dimiliki yaitu pelaksanaan sholat berjamaah yang dilaksanakan setiap hari dan diikuti oleh seluruh siswa MTS Al-Muhajirin. Sholat berjamaah yaitu dilaksanakan
sholat duha dan zuhur. Pendidikan karakter tidak hanya pada kegiatan sholat berjamaah, namun dimulai dari siswa mengatur untuk berwudu hingga selesai sholat, zikir dan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian uslub dan mahfuzat dan pengulangan mufradat serta pemberian kultum dari peserta didik. Adapun rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada peserta didik melalui pembiasaan sholat berjamaah di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat berjamaah di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Adapun batasan masalahnya yaitu nilai-nilai dan penguatan pendidikan karakter serta faktor pendukung dan penghambat yang terdapat pada peserta didik di kelas 7 di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Pengertian video yang pertama, penguatan pendidikan karakter adalah gerakan terfokus pada pendidikan di bawah naungan satuan pendidikan khusus untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, rasa, pikiran, dan raga dengan pelibatan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Yang kedua, pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Yang ketiga, secara umum sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum dengan memenuhi semua ketentuan sholat berjamaah. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian, yang pertama, tujuan penelitian mengetahui dan memahami nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat ditemukan pada peserta didik di MTS Al-Muhajirin Manado. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan pendidikan karakter melalui kebiasaan sholat berjamaah di MTS Al-Muhajirin Manado. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama, kegunaan ilmiah, yaitu sangat diharapkan untuk dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pendidikan karakter peserta didik di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Yang kedua, kegunaan praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pelajaran penting bagi penulis dan pembaca agar kedepannya bisa mengetahui nilai yang terdapat pada pendidikan karakter melalui metode atau cara yang diterapkan pada peserta didik. Penelitian yang relevan, yang pertama, skripsi dari Muhammad Habibi yang judul Pembiasaan Sholat Berjamaah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS NU Kaliawi, Bandar Lampung. Persamaannya terletak pada penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu menganalisis pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Adapun perbedaannya yaitu pendekatan kedisiplinan siswa melalui pembiasaan sholat berjamaah di MTS NU Kaliawi, Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter pada pembiasaan sholat berjamaah yang dilaksanakan di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Yang kedua yaitu skripsi dari Siti Nurul Rohmah dengan judul Implementasi Pembiasaan Sholat Berjamaah dalam Pembentukan Karakter Siswa di MTS Surya Buana Malang. Persamaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan yaitu menganalisis pembiasaan sholat berjamaah di sekolah. Perbedaannya, penelitian di atas mengetahui pelaksanaan sertifikasi karakter siswa melalui pembiasaan sholat berjamaah. Yang ketiga, skripsi dari Afif Mustafa dengan judul Kultur Sekolah dalam Menanamkan Sholat Berjamaah di MTS Negeri 3 Wonogiri. Persamaannya terletak pada pendekatan yang dilakukan yaitu menganalisis pembiasaan sholat berjamaah di sekolah, dan perbedaannya penelitian ini mendeskripsikan upaya sekolah dalam menanamkan kebiasaan sholat berjamaah. Adapun landasan teoritis, yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017
menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat positif dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Sholat berjamaah adalah sholat bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu imam dan makmum. Hukumnya sunnah muakkad dan cara mengerjakannya imam berdiri di depan dan makmum berdiri di belakangnya. Makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya. Ibadah bersama peserta didik seperti yang diketahui, cara mendidik anak yang paling baik ialah dengan memberikan teladan. Mendidik bukan dengan cara menyuruh, lantas anak dibiarkan melakukan sendiri tanpa diberi bimbingan. Setiap anak butuh sosok yang dapat menjadi panutan mereka. Begitu pula yang usia peserta didik. Guru hendaknya mampu menjadi contoh, teladan, sosok yang benar-benar dapat menjadi panutan peserta didik. Adapun metodologi penelitian, yang pertama tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di MTS Al-Muhajirin Kota Manado dan waktu penelitian Pembangunan dan 6 bulan. Jenis penelitian yaitu metode kualitatif yang jenis penelitian studi kasus. Yang ketiga jenis sumber data, yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Ruang Pengemudi yang saya sebelumnya hormat Bapak Dr. Muhammad Syafruq PDI. Selanjutnya yang saya hormati teman saya Komisi kedua Bapak Wadan MPDI, kemudian yang saya hormati Bapak Abdul Ilham MA ya, MPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Ananda Karisa Mila. Siap? Ibu melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Ketua Dewan Penguji ya. Jadi alhamdulillah Ananda Karisa siap, berarti siap memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji dengan penguji. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya sudah masuk pada tahap ujian proposal ya. Jadi nanti saat insya Allah kalau lulus ya Pak ya, kalau lulus insya Allah berarti diberi kesempatan untuk meneliti, melanjutkan penelitiannya. Tapi kalau tidak berarti disuruh mencari judul lain ya. Tapi mudah-mudahan bisa lulus ya. Yakin? Oh yakin ya, mudah-mudahan keyakinannya bisa dibuktikan ya, harus dibuktikan ya. Oke. Judulnya penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan salat ya, salat berjamaah di Madrasah Sanawi Al-Muhajirin Kota Manado. Jadi saya juga baru baca proposalnya karena kemarin waktu hari Jumat ya WA sama ibu mau mengantar, saya mengantar proposal, saya bilang kapan ujiannya, bilang hari Senin jam berapa, jam 1, berarti hari Senin saja diantar ke ruangan ibu ya. Jadi baru sepintas ibu membaca proposalnya dan ibu melihat bahwa pendidikan karakter ini meskipun memang sebelumnya sudah banyak ya, banyak yang dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi setelah saya melihat di proposalnya ada kerangka teori yang diangkat di situ yang mana bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter ini merupakan salah satu nawacita dari Presiden Jokowi, ya begitu, ya, 3 periode. Ya. Jadi yang nantinya ini 3 periode, jangan 3 periode. Jadi dari pendidikan karakter ini ada 5 ya, ada 5
ada 5 karakter ya, berarti ini dari 5 ini nanti itu tidak boleh keluar dari 5 karakter ya, karakter religiusnya, nasionalisnya, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pertanyaan pertama yang Ibu mau tanyakan dulu kepada Talisa, sebenarnya apa yang melandasi ya, apa yang melatar belakangi Talisa mengangkat judul ini? Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Ibu. Sebelumnya, karena di usia anak memasuki masa sekolah menengah itu sangat mudah terpengaruh oleh pergaulan remaja. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang mampu menyimpangi pergaulan yang ada di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan sekolah. Sehingga menurut Talisa salah satu sekolah di MTS Al-Muhajirin ini mampu memberikan kegiatan-kegiatan kebiasaan sehingga mampu memperkuat karakter peserta didik. Ya. Sudah. Kemarin ini apakah ini alasannya mengangkat judul ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan sebelumnya waktu PPKT? PPKT-nya kemarin di mana? Di Kota Oh, Kota Mobagu. Jadi kenapa meneliti di Al-Muhajirin, apa yang melatar belakangi? Karena di Al-Muhajirin itu memiliki program-program kegiatan yang secara rasa mampu untuk memperkuat karakter anak didik seperti kebiasaan sholat berjamaah tadi dengan pemberian usul atau mafruzat yang dilaporkan atau ditanya kembali oleh guru di hari Sabtu, kemudian ada pemberian kultum di setiap sholat zuhur. Memangnya pendidikan karakter ini tidak diberikan oleh sekolah-sekolah yang lain? Ya. Ada. Nah, itulah yang Ibu, jadi harus diperkuat ya, alasannya juga apa alasannya misalnya memilih Al-Muhajirin ya. Jadi supaya memang terlihat alasannya bahwa alasan saudara mengangkat judul ini memang betul-betul ya sesuai dengan realitas yang ada. Ibu ada catatannya di sini apa yang dilihat ya, perubahan apa yang terjadi ya. Karena jelasnya di sini karena pendidikan karakter berarti memang harus ada perubahan-perubahan yang diperoleh oleh peserta didik ya. Jadi kalau saya bahasanya karena ini kan observasinya nanti memang betul-betul observasi ya. Jadi bukan cuma sekedar mendengar saja apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi saudara mestinya harus turun langsung ya, turun langsung melihat keadaan yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya ya. Jadi kalau memang barangkali lebih bagusnya lagi kalau memang Ibu yang tadi katakan itu 5 karakter yang sesuai dengan nawacitanya Jokowi itu ya, mulai dari integritas sampai gotong royong religius dan sampai ke integritas itu harus memang terlihat bahwa oh nilai-nilai karakter ini seperti ini. Yang tadi Ibu lihat mulai cuma di disiplin ya, budaya antrinya itu pada saat dia wudhu. Nah, kira-kira kalau itu budaya antri di wudhu itu terkait dengan karakter apa dari kelima itu? Di nasionalis itu ada sikap atau sikap dan perilaku dari seseorang yang termasuk pada nilai nasionalis. Apa itu nasionalis? Ya. Jadi Ibu cuma memberikan gambaran ya. Jadi karena ini sudah bagus sebenarnya ya. Jadi ini bisa dijadikan landasan teorinya ya. Landasan teorinya nanti di bab 2 karena tadi juga Talisa tadi sudah memperkuat juga di landasan teori itu bahwa ada 5 karakter itu yang akan dilihat perkembangannya
peserta didik. Jadi nanti pada saat itu karakter teori itu harus diperjelas. Misalnya bagian religiusnya itu seperti apa, kemudian bagian nasionalismenya apa ya. Tadi kan digambarkan cuma itu tadi, budaya antrinya itu pada saat dia wudhu ya. Kemudian mandirinya, gotong royongnya ya, kemudian integritasnya. Jadi kelima nilai karakter ini nantinya yang dikembangkan di dalam diri peserta didik ya, sehingga memang terlihat bahwa apa yang diinginkan penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh sekolah di dalam kegiatan salat duha, pembiasaan salat duha dengan salat zuhur kan itu memang terlihat ya. Dan ini juga karena ini saya lihat pendidikan penguatan pendidikan karakter sebenarnya sesuai dengan teorinya juga itu adalah bagaimana sekolah, masyarakat dengan keluarga itu bersinergi ya. Berarti penelitiannya ini bukan sampai pada tahap sekolah saja, tetapi itu lebih melibatkan pihak, terutama pihak keluarga ya, karena jangan sampai karena anak-anak takut sama gurunya ya semuanya diperlihatkan dengan baik-baik kan, tetapi setelah sampai di rumah apa yang dilakukan di sekolah itu tidak dilakukan di rumah. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi bukan ada sinergitasnya kan, tetapi terputus ya. Nah, sementara dari makna yang dikandung dengan kalimat penguatan pendidikan karakter ini ya, ketiga pusat pendidikan itu harus ada kerjasamanya. Nah, jadi nanti di situ nanti harus dicari juga ya apa upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah sehingga tidak putus ya, tidak putus informasinya dan tidak terputus kegiatan ataukah upaya yang dilakukan oleh guru untuk mendidik karakter ya, karakter pembiasaannya peserta didik ini ya. Jadi jangan sampai cuma karena program yang ada di sekolah ya sehingga siswa mengikuti saja ya tanpa ada keberlanjutan ya, keberlanjutannya di rumah ataukah terutama juga di masyarakat. Itu yang harus dilihat ya. Jadi ini sebenarnya sudah Ibu memberikan gambaran ya, masukan untuk nanti penelitian selanjutnya. Berarti ini sudah tanda-tanda ini mau lulus ini. Iya. Ya. Kemudian, jadi itu tadi ya bahasanya Ibu harus jelas bentuk pengamatannya seperti apa ya. Jadi meskipun penelitian kualitatif kan, dan penelitiannya kualitatif, tetapi itu karena ini adalah sikapnya siswa yang kita mau lihat ya, berarti itu butuh pengamatan yang bersinambungan, bisa dipahami ya. Jadi bukan sesaat seperti ada yang katakan, bukan cuma apa yang dikatakan wawancara yang dilakukan oleh nanti dengan guru-guru yang ada ya. Ini kan program sekolah atau bukan program guru mata pelajaran. Jadi semua pihak sekolah nantinya boleh terlibat nanti dalam hal wawancara yang dilakukan ya. Nah, kemudian coba dibuka di halaman 27. Ini sudah ditentukan 5 gurunya dan 10 peserta didiknya. Apakah memang sudah dipikirkan ya bahwa saya nantinya akan mewawancari 5 guru dan 10 peserta didik? Sebelumnya sudah terpikirkan karena mewawancara di guru agama dan 10 peserta didik, karena hubungan di kelas 7 itu jumlah siswanya hanya 15 orang. Ini kan tadi Ibu sudah tanyakan konfirmasi bahwa ini kan penelitiannya di sekolah bukan di kelas. Berapa jumlah keseluruhan peserta didik? Hanya Sudah observasi awal? sudah Bu. Sudah. Hanya yang kelas 7 itu
bukan cuma di kelas berapa nih? 7. Jadi tidak bisa di kelas 7 karena kan ini program sekolah. Kecuali kalau itu dikaitkan dengan mata pelajaran akidah akhlak, ya boleh saja ya, difokuskan di satu kelas. Tapi ini kan program sekolah, program pemerintah. Nah, berarti kan lebih bagusnya itu supaya memang datanya lebih akurat kalau memang kita bisa mengambil datanya secara menyeluruh supaya memang lebih banyak sampelnya kan lebih banyak ininya lebih memperkuat data kita ya. Jadi silakan kalau 5 gurunya itu siapa yang rencananya? Ada Guru-guru. Ibu Nunain, ada juga Guru apa itu? ya guru bahasa Arab dengan Al-Quran hadis. Waka kurikulum tidak? Itu harus tahu itu waka kurikulum. Apakah semua mata pelajaran pendidikan ini mendidikan kepada bahasanya ya mewajibkan siswanya ya untuk karena ini kan program sekolah. Jadi jelasnya kan memang sekolahnya yang memang mengarahkan semua kan. Jadi berarti semua guru yang ada di situ terlibat di dalam melaksanakan pembiasaan kepada peserta didiknya ya. Berarti kan memang semua guru juga harus dilibatkan di dalam penelitiannya ya, supaya lebih memperkuat bahwa apa yang memang dibina di dalam karakter peserta didik itu memang sesuai dengan sejalan dengan program dari sekolah ya gitu. Jadi saya kira kalau saya sih ini memang sudah layak untuk dilanjutkan sebagai penelitian. Namun perlu beberapa perbaikan terutama itu ada beberapa tulisan-tulisan yang butuh preferensi ya, tetapi itu tidak ditulis di mana dikutip kata-kata itu terutama tadi yang bahasa yang tadi pendidikan karakter ini di halaman 15 ya, itu tidak ada referensinya. Dan itu memang nanti pada tahapan selanjutnya itu dibutuhkan ya, dicantumkan referensinya diambil dari mana sebagai bukti bahwa saudara tidak plagiasi, karena bahasa ini kan bukan bahasa saudara tetapi bahasa apakah ini memang karya ilmiahnya orang ataukah memang diambil dari misalnya referensi yang sempat dikutip oleh Tarisa ya. Saya kira begitu Pak, tidak usah terlalu banyak sih karena sudah bisa ya memberikan gambaran bagaimana model penelitian nantinya yang dilakukan oleh Ananda Tarisa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya pindah ke penguji 2, Bapak Wadan Anuli, Magister Pendidikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Penguji Ujian Senat Proposal Kakak Dr. Muhammad PDI, yang saya hormati pembahas utama yang saya hormati saudara adik saya yang di 2, karena kami ini anak angkatan kita juga banyak sekali diperlukan kegiatannya cocok Begitu ya. jadi anggap berdua yang saya ucapkan selamat kepada Ananda Tarisa Mili. Anda sudah berani melangkah ketimbang teman-teman ini cuma menjadi penonton.
Biasanya penonton itu paling banyak mengkoreksi. Dan mereka belum tahu bagaimana dulu di situ berhadapan dengan 4 orang ini. Baptisme dengan tidak sudah tahu semua. Saya kira itu untungnya orang nomor 2 itu begitu ya, tidak terlalu banyak bekerja. Tapi beda Berarti nanti dengan bahasanya dia juga begitu Pak. tapi beda dengan kalau dari istri kedua. Aduh. Aduh, apa perasaan Pak? Jangan jadi kedua kalau begini Pak. Karisa mau dibidik istri kedua. Salah kami berdua ini pemerhati. Baik, saya juga sama akhir-akhir ini juga mahasiswa itu lebih di apa? Saya 3 orang ini juga begitu. Tadi pagi itu saya mengundi dan tidak memegang skripsi, dan itu saya sudah sampaikan di administrasi. Mohon kalau SK baru on proses, jangan itu jadwal sudah diproses. Sehingga ada Pak, ini SK saya baru tadi sore, hari Kamis saya terima. Kalau kami juga supaya mahasiswa, ya itu resikonya harus Anda antar ke rumah-rumah. Kalau dia di Bitung itu saya di Bitung. Bagaimana? Oke, kalau begitu taruh saja di ya. Masalahnya apa? Jam tadi itu yang ujian pagi itu yang pembimbing tahu itu jam 9, itu jam 10, tahunya jam 8. Kan memang cuma waktu WA. Saya kira itu memang harus perlu dipahami bersama, dan mahasiswa juga harus, kalau sudah keluar SK mau tidak mau itu tidak jadi alasan bahwa Pak SK baru diterima, bagaimana ini, tinggal bagaimana caranya. Baik, ada beberapa yang saya ingin tanya dulu, ini MTS Al-Muhajirin ini berdekatan dengan MA Al-Muhajirin? Satu. Oh, kebetulan saya ada cerita di situ. Saya khawatir ini Anda meneliti di sini, begitu dikombin dengan 5 tadi itu tidak akan terwujud. Karena saya tahu ini MTS Al-Muhajirin ini beda-beda tipis dengan MA Al-Muhajirin. Sedikit siswanya. Artinya kalau sedikit siswa itu tidak berkualitas. Macam tadi kan cuma 15 orang kelas. Kalau kelas 2 itu di bawah sekali. Waktu ujian nasional itu MA itu kan saya bisa kontrol. Kayaknya belum ikut. Kalau ke kelas sekolahnya Pak masih sementara dicari ini nanti mana apa? Ompren apa itu bentor, karena kebetulan dekat dengan pasar apa? Ya. Saya khawatir begitu nanti Anda memiliki. Tapi saya ingin di sini ini Anda mencantumkan apa saja. Tadi saya mulai dari belakang itu saya bilang membaca cuma 5 orang. Saya berharap Anda itu meneliti semua siswa, kan siswanya tidak sampai 50 kan? Saya semua itu supaya Anda banyak. Iya. Tinggal Anda pilih-pilih mana yang tidak sesuai, kan Anda nanti sebentar Anda memilih data mana yang sesuai dengan jujur, dengan tidak jadi saja begitu. Begitu juga guru semuanya diteliti, diwawancarai. Dan jangan juga cuma hanya karena ini adalah masalah karakter, bukan hanya pada di sekolah, tapi kan di luar rumah kan. Minimal juga Anda meneliti orang tua, wawancarai orang tua bagaimana dengan hasil ini, dengan hasil mereka Pak. Tapi saya tidak menjamin, saya ingin minta ketegasan pada Anda. Apakah dengan sholat berjamaah ini anak-anak minimal 1 saja bisa nasionalis saja? Dan Anda teliti yang nasional ini seperti apa sih? Yang mereka punya nasionalis dalam sholat berjamaah. Apa yang Anda ingin pertegas sih? Karena saya tahu mereka ini kalau disuruh sholat itu lari-lari. Kayaknya saya bertanya saja nasionalis. Yang Anda ingin apa? Nasionalis yang Anda ingin bukan yang dalam nasionalis menurut buku ini. Yang nasionalis menurut Anda peneliti, yang Anda ingin ukur. Untuk cara sikap
memperlihatkan rasa kepedulian. Itu termasuk pada antrian. Nanti Anda memberikan dokumen yang nyata. Itu kalau boleh di video itu mereka antrian. Jangan cuma orang yang antri baru ada dia. Itu sudah ada antri itu artinya Anda sudah terwujud tiba-tiba. Makanya dalam penajaman judul, saya maksud itu dalam penajaman judul itu harus Anda memberikan pengertian menurut Anda. Menurut peneliti ini yang dimaksud dengan ini. Jangan menurut kamus ini sama dengan orang Anda mendefinisikan bahwa laki-laki itu ganteng. Maka menurut Anda ganteng dari segi kacamata, bukan saya karena saya dengan bahasa bukan itu. Menurut orang lain belum tentu mereka ganteng. Mungkin mereka mata mereka sudah agak error. Itu ya, saya maunya itu Anda mendefinisikan seperti itu. Menurut Anda, walaupun ada ya, sehingga tidak semuanya footnote. Yang berikut ada ini mudah-mudahan Anda merekam ya, tidak menulis. Ini direkam. Ya. Kalau itu bagus. Saya kalau direkam begini tidak harus ada perbaikan. Karena tidak lagi tanya WA apa tadi. Sedangkan Anda lupa apalagi kami yang menyampaikan. Itu bagus. Sekarang itu saya mengarahkan supaya masuk jangan menulis. Direkam saja. Tidak sampai 2 GB ini habis kami yang berempat ini. Berada di video. Itu dalam setiap footnote itu jangan footnote pertama sampai footnote ketiga tidak ada pembahasan Anda. Itu namanya Anda saja mengkopi saja, menyalin orang. Setidaknya footnote pertama sebelum masuk ada narasi Anda. Narasi Anda dipotong dengan narasi Anda. Walaupun itu Anda ambil dari buku, tapi minimal Anda akan sampaikan. Begitu ya. Yang berikut tentang penelitian yang relevan. Saya berharap Anda mengambil penelitian yang relevan ini itu di dalam negeri saja. Dalam negeri ini di kampus saja. Walaupun ada lain, tapi tidak semuanya diambil supaya ada combine antara penelitian kakak-kakak tingkat Anda yang sudah paling banyak di jurnal. Ini kan sekarang ini kan sudah dijurnalkan semua. Kalau Anda PAI silakan ambil jurnal BS, itu banyak. Walaupun ada sedikit supaya Anda bisa langsung walaupun ada yang dari luar. Yang berikut tentang metodologi, saya balik ke metodologi itu, kalau boleh Anda menyampaikan metodologi jelas. Jangan lagi hanya misalnya datanya ini baru Anda menyampaikan Anda footnote. Soalnya kan begitu. Anda harus langkah-langkah yang Anda karena ini adalah patron Anda. Jangan cuma di proposal ini, baru di hasilnya lain, tidak mengikuti Sama dengan tadi itu cuma 5 orang. Itu kan baru rencana, sedangkan rencana Anda 5 orang. Kan paling tidak dia berkurang, bukan bertambah. Maka silakan Anda merencanakan banyak, nanti dia berkurang, itu ada masalah. Artinya itu data itu dipisah, tidak ada hubungan. Dari segi penulisan tadi sudah memang seperti itu karena ini baru proposal, maka ada hal yang saya bisa sampaikan dalam saya sudah kalau ada yang saya kira-kira Anda tidak jelas, silakan Anda foto baru di WA. Kalau Anda tidak mau ketemu dengan saya kira begitu Pak Dokter, cukup biasa. Baik, terima kasih Pak Wadan. Baik, saya pindah ke pembimbing 2. Disilakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ketua Dewan Seminar Proposal Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, PDI. Yang kami hormati penguji 1 Ibu Dr. Maslan Abu Baba, Magister Agama, dan penguji 2 ya, kakak saya Wadan Anuli, MPD. Tapi semenjak beliau jadi Kaprodi, beliau sudah tidak menganggap saya sebagai adik ya. Terima kasih. Tadi banyak masukan dari penguji 1 dan penguji 2. Ada beberapa hal yang saya sebagai pembimbing, saya pikir luput dari pembimbingan ya. Tapi begini, kalau menurut saya
jumlah siswa yang sedikit itu bukan tolak ukur kualitas dalam sebuah pendidikan menurut saya. Jadi kalau Umujid gua bilang menunjukkan bahwa Al-Muhajirin itu berarti tidak berkualitas. Padahal Imam Malik tahu Imam Malik ya, Tarisa. Salah satu guru beliau itu Imam Nafi Maula Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kadangkala Imam Nafi itu hanya mengajar di Madinah itu yang datang hanya Imam Malik. Dan itu sering terjadi, Imam Malik sendiri belajar dengan Imam Nafi. Padahal itu beliau buka untuk kalangan umum ya. Tapi dalam ilmu hadis ada istilah sanad emas ya, sanad emas. Sanad emas itu Malik Nafi ke Abdullah bin Umar. Ini sanad emas. Hanya melalui dua jalur ini itu Imam Malik mengeluarkan sebuah hadis, dan hadis itu sampai diistilahkan oleh para ulama Rasulullah seolah-olah berbicara di balik tabir. Jadi saya pikir Al-Muhajirin itu bisa menjadi salah satu sekolah yang bisa memberikan sumbangsi pendidikan Islam di Kota Manado yang bisa menyerupai MA yang lain lah ya, atau madrasah-madrasah yang lain yang ada di Manado. Dan banyak mahasiswa kita yang ada di sana ya, yang jadi guru di Al-Muhajirin. Jadi kita patut berbangga dengan adanya sekolah Imam Muhajirin. Tapi perlu adanya evaluasi agar kualitas pendidikan di sana itu meningkat. Apalagi tadi guru yang disebutkan itu mahasiswa PAI semua ya. Tadi 2 orang tadi. Bahkan baru selesai ujian seminar proposal mereka berdua. Ya baik. Ini kamu akan meneliti tentang sholat berjamaah ya. Oke. Seharusnya Tarisa itu mencari apa sih fadilah dari sholat berjamaah. Silakan Anda cari tafsir ataupun syarah hadis yang berhubungan dengan sholat berjamaah, dikumpul kemudian dicari fadilah yang mana. Nah, sehingga dari fadilah itu nanti kita akan lihat apakah memang ada korelasi dengan pendidikan karakter yang 18 kemudian dikristal dalam 5 turunan dari Pancasila tadi yang disebutkan ya. Nah, kalau kemudian ada tolak ukurnya, kita enak mau klasifikasikan. Oh, misalnya nasionalisme ini masuk pembahasan fadilah yang mana, ya kan? Jadi tolak ukurnya ada. Jangan Tarisa ini menggunakan tolak ukur sendiri sebagai seorang peneliti. Oh, menurut saya ini masuk dalam karakter nasional. Padahal enggak. Jadi dipaksakan oleh Tarisa sebagai peneliti. Nah, seharusnya ada tolak ukur, ya, ada teori mengenai fadilah sholat berjamaah itu harus dicari. Karena saya yakin sangat banyak sekali ya. Al-Hafiz Al-Iraqi itu menyebutkan kafaroh saja, bab pembahasan kafaroh itu tentang kafarat sumpah itu dia mengeluarkan kurang lebih ada 2000 fadilah di dalamnya. Apalagi tentang salat berjamaah, dan saya pikir banyak sekali hadis yang berbicara masalah ini. Nah, teori kamu itu dari segi itu belum kuat. Kamu hanya menyinggung bahwa salat berjamaah itu sunnah muakkad. Padahal pendapat yang kuat setahu saya itu ain, fardu ain ya. Salat berjamaah itu wajib. Setahu saya ya, setelah saya pelajari. Nah, itu tinggal Anda cari. Jadi Anda kuatkan lagi referensi supaya itu menjadi tolak ukur nanti untuk Anda menentukan dan mengklasifikasikan kira-kira yang berhubungan dengan pendidikan karakter, poin-poinnya yang mana. Oke. Dan di sini Anda mengutip tafsir, pembahasan tafsir itu tidak merujuk kepada sumber primer. Anda sudah bagus ya merujuk kepada Ibnu Katsir, tapi sayangnya Ibnu Katsir yang Anda kutip di sini bukan sumber primer. Nah, Anda harus mencari sumber primer dari kitab atau ayat yang kemudian Anda kutip.
Begitu juga dengan hadis ya. Jika Anda mengutip hadis, Anda harus merujuk kepada sumber beriman. Dan saya pikir di dalam proposal ini Anda perlu membuat atau menyusun batasan masalah. Itu penting supaya pembahasan Anda tidak melebar dan Anda bisa fokus, bisa spesifik kepada satu pembahasan. Misalnya gini, berbicara tentang sholat berjamaah, apakah Anda akan meliti sholat berjamaah subuh, isya, maghrib, zuhur, asar, ataukah Anda akan fokus ke sholat berjamaah yang dilakukan siswa di sekolah? Misalnya sholat apa? Zuhur dan duha. Ya, saya pikir itu bisa dijadikan sebagai batasan masalah bahwa Anda hanya akan meliti sholat yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, karena itu yang bisa dilihat, yang bisa diukur ya. Kalau di rumah kan, kalau hanya melalui buku ada buku laporan yang mereka buat ya, saya pikir itu bisa dimanipulasi tanda tangannya dan lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah kan memang disaksikan oleh guru-gurunya dan dievaluasi, dijaga, gitu kan. Jadi perlu adanya pembatasan masalah. Dan kalau Anda mau spesifik ke salah satu angkatan atau kelas, itu bisa saja supaya tidak melebar. Tapi kalau Al-Muhajirin hanya sedikit, ya nggak masalah. Kalau Anda ingin melakukan penelitian dalam scope yang lebih besar, yaitu di MTS, misalnya di seluruh siswa yang ada di MTS Al-Muhajirin. Jumlahnya berapa? Sudah pernah dapat datanya? Kelas 1 berapa? 15 orang. Wah, cuma 15 orang ya. Kelas 2 7 orang. Ya, kalau sedikit saya pikir lebih mudah untuk mengontrol ya. Kalau yang suruh sholat lari-lari tadi, mereka tidak nasionalis. Jadi suruh sholat saja lari-lari, apalagi suruh ikut perang ya. Mereka yang paling lebih dulu lari. Tidak nasionalis mereka. Ya, gitu ya. Jadi saya pikir proposal ini adalah usaha panjang kamu sebagai seorang penulis, karena saya tahu bahwa Tarisa ini beberapa kali ganti judul ya. Sebelumnya judulnya itu cocok dengan Pak Wadan tentang poligami ya. Jadi dia ingin meneliti tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga poligami, itu cocok dengan Pak Wadan sebenarnya. Tapi karena ada alasan yang sangat logis, sehingga Anda memutuskan untuk mengganti penelitian itu dengan penelitian ini. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Anda harus punya target bahwa Anda harus selesai melakukan penelitian, menulis skripsi itu kapan, harus dibuat targetnya. Teman Anda ada yang sudah mau maju ke ujian skripsi. Kalau Anda ingin lulus tepat di semester 8, harus punya target sebelum bulan Juli Anda harus selesai ya. Dan saya yakin bisa, karena guru-guru di dalam sekolah MTS itu banyak yang Anda kenal, sehingga mudah untuk melakukan komunikasi. Tinggal bagaimana Anda menata waktu dan manajemen waktu sehingga Anda bisa lulus pas di semester 8 lah ya, insyaallah ya. Baik, kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, terima kasih pembimbing 2. Saya sambung saja nih. Kalau di sini saya tulis nih, yang pertama penelitian yang relevan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wadan. Itu sumbernya dari Pak Wadan bilang dari dalam negeri. Saya ambil dari luar negeri. Kemudian yang kedua yang saya tulis tentang teknik penulisan. Silahkan buka halaman 3. Ini cuma contoh ya, halaman 3. Di halaman 3 itu Anda tulis di atas sebelum kata bagaimana itu ada footnote 5 ya. Footnote 5 dapat. Iya. Seharusnya di situ garis baru.
ya, garis baru atau alinea baru, ya, dipisah karena apa namanya, itu ada sumber rujukan Anda di footnote 5. Kalau Pak Wadan bilang tadi itu harus ada penjelasan dari penulis apa sebenarnya yang inti dari saduran yang Anda ambil itu, ya. Kalau saya jujur saya mengatakan pada kesempatan ini, kalau begini bimbingannya dan Anda mengikuti, harapan dari Pak pembimbing 2 itu Anda tidak lama, karena maksudnya tidak bisa cepat selesai, karena arahan-arahan saya walaupun berapa kali ke ruangan saya, mungkin lebih dari 3 ya, mungkin lebih dari 3, karena seperti tadi sampaikan ada penggantian pembimbing, ya, penggantian judulnya tentang, yang pertama tentang poligami, ya, tentang poligami, iya, masalah poligami, cara pendidikan anaknya, ya, ya, tapi data yang bisa diwawancarai cuma satu orang yang bersedia, ya. Nanti Pak, sebenarnya kalau bisa, kalau kemarin kalau saya tahu bahwa lari ke Pak Wadan juga, tapi saya tidak tahu. Iya. Jadi itu yang di teknik penulisan, ya, teknik penulisan yang menurut saya kalau seperti ini itu tidak lama Anda bisa selesai. Di halaman 4 juga ada kata di atas. Kalau dengan kata atas disambung atau dipisah? Bisa, ya, ya, tapi Anda tidak bisa, ya. Kemudian saya coba masuk ke outline-nya, atau bukan outline sih, garis-garis besar isi skripsi, ya. Yang di bab 2 itu landasan teori. Landasan teori yang Anda tulis ini ada 5. Ya, pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, penguatan karakter, nilai penguatan karakter, nilai-nilai penguatan karakter, pembiasaan sholat berjamaah. Itu nanti diperbaiki. Catatan saya di sini ada 3 cuma. Penguatan pendidikan karakter. Nanti penguatan pendidikan karakter itu nanti dipisah, ada 1 pendidikan atau pengertian pendidikan karakter, kemudian nilai-nilai pendidikan karakter, ya. Kemudian B, pembiasaan sholat berjamaah. Yang ketiga itu yang dari apa namanya? Kalau di sini kan di bagian awal itu penelitian yang relevan. Nanti itu dimasukkan di bab 2. Ya, masukkan di bab 2 tentang penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu. Kemudian bab 4. Kalau bab 3 saya tidak rubah. Bab 4. Bab 4 itu Anda tulis ini nilai-nilai pendidikan karakter, faktor-faktor pendukung, ya. Seharusnya bab 4 itu profil MTS Al-Muhajirin. Kemudian poin B-nya itu hasil penelitian. Kemudian setelah itu pembahasan hasil penelitian. Itu maksudnya gini. Kan di sana Tarisa lihat, ya. Tarisa lihat apa yang ada di sana. Apa yang ada di sana. Katakan umpamanya kapan istirahat, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Berapa orang yang ikut dalam sholat berjamaah tersebut? Kemudian yang laki-laki apa semua ikut atau tidak? Kemudian kalau perempuan berapa orang yang ikut? Kan kalau perempuan bisa beralasan walaupun tidak jujur kadang-kadang. Ya, saya orang yang pernah tinggal di asrama. Kalau di asrama dulu itu di PGA, karena takut dipukul sama ada guru kami itu yang memang dia bawa rotan. Kalau dia tidak pergi sholat berjamaah pasti dipukul dengan rotan. Jadi dia punya alasan kalau perempuan. Dia bilang ada datang bulan, padahal tidak benar dia datang bulan. Kalau laki-laki ya tidak ada alasan, dia harus dipukul gitu. Nah, pembahasannya kenapa dia tidak datang sholat berjamaah, kemudian apa alasannya, apa karena
Karena saya tahu Al-Muhajirin itu kan salah satu lokasi penelitian saya juga. Saya sudah lupa ya, karena sudah ada berapa 4 tahun yang lalu. Ya, kalau saya tidak salah ingat dia 4 tahun atau 5 tahun yang lalu situ melakukan penelitian. Yang saya maksud begini, harus disingkirkan anggapan orang tentang sekolah Al-Muhajirin itu. Jangan sampai orang mengatakan sekolah Al-Muhajirin itu adalah sekolah pelarian, ya, sekolah pelarian. Karena memang sih banyak yang bermasalah di sekolah lain, kemudian ditampung di Al-Muhajirin. Di sini ada beberapa orang sih yang pernah tinggal di rumah itu, gurunya. Ada 3 orang yang pernah tinggal di rumah gurunya di Al-Muhajirin. Itu Pak Husni, ya, dia pernah lama di Al-Muhajirin, mungkin ada 2 tahun di Al-Muhajirin berganti, kemudian dia pindah. Gitu. Kemudian ada 1 lagi yang sudah pindah di Selayar. Ya, jadi saya dan kepala sekolahnya kan yang punya sekolah itu, Ibu siapa namanya? Iya, itu yang punya sekolah itu. Iya, yang punya yayasan. Kakaknya siapa namanya yang laki-laki itu? Tapi kakaknya itu orang bagus. Maksudnya sesuai dengan dia alumni Timur Tengah kalau nggak salah ingat. Itu, ya, yang laki-laki. Gitu. Maksud saya begini, saya sampaikan itu ke Nanda Tarisa supaya dalam penelitian ini bisa seperti yang diharapkan oleh pembimbing 2 bisa cepat, ya, efektif. Karena kalau Anda fokus itu tidak sampai sebulan sebenarnya kalau mau meneliti. Saya ke situ itu bukan cuman waktu penelitian, ya, saya bilang bukan cuma 5 kali saya ke situ. Padahal yang mengajar itu adalah alumni dari sini semua, gitu. Mulai dari, tapi yang saya teliti bukan MTS, MA-nya itu siapa? Pokoknya alumni dari sini semua itu, yang MA. Sama itu Gasman itu kan alumni dari sini, alumni dari sini, kepala sekolahnya, gitu. Alumni dari sini. Jadi kesimpulannya begini, itu tergantung dari Tarisa. Mau suka cepat, mau suka lama. Kalau lama lebih bagus supaya ada pemasukan tetap dia. SPP maksudnya, tetap menambah SPP kan. Begitu. Tapi kalau mau suka cepat berarti Anda yang bisa amanah yang diberikan oleh orang tua ke Tarisa itu bisa Anda lewati, maksudnya bisa Anda jalani. Kalau agak lama kan ada, saya mau kasih tahu yang lain. Ada NIM 16. NIM 16 berarti sudah mau DO kan? 15. 15. Kalau 16 semester 12. Kalau dia NIM 16. Tapi dia nak bayar SPP 5 semester. Kemudian DP mata kuliah yang lulus itu sekitar 40% yang lulus. Berarti yang tidak lulus itu ada 60%. Nah, dia bisa target, tapi saya bilang orang tuanya datang sendiri juga bayar. Karena kalau mungkin dibantu masalah nilai, saya bisa bisiki teman-teman. Tapi kalau bantu SPP, saya tidak mau lagi sebelah situ di rektorat Baku ambil. Karena dia bohongi bapaknya dengan mamanya. Itu dia bilang supaya SPP Pak, dia suka sedoi SPP, suka sedoi ekos, tapi dia nak kuliah, gitu. Jadi akhirnya saya bilang begini, ibu tanya dulu anaknya, apa dia masih masuk ke kuliah atau Sunda. Sampai sekarang setelah informasi itu saya sampaikan ke dia sudah nak messenger dengan saya, gitu.
di ujung cerita begitu. Jadi yang hadir di ruangan ini jangan sia-siakan amanah orang tuanya, karena Anda sia-siakan amanah orang tuanya, yang paling utama Anda berdosa, Anda durhaka. Kalau Anda tidak mau durhaka, jangan sia-siakan amanah orang tuanya. Saya kira itu ya yang saya bisa konfirmasi, dan saya juga merasa senang karena tidak terlalu banyak yang dikonfirmasi oleh teman-teman, karena Anda sudah bagus dalam tulisan. Saya sudah tidak ada lagi, dan nanti Pak Sekretaris mau konfirmasi tentang berapa lama? Silakan Pak. 1 minggu saja. Iya. Berikannya 1 minggu. Iya. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan berita acara seminar proposal pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun 2022. Telah dilaksanakan seminar proposal. Nama mahasiswa Tarisa Mileh, NIM 1823036, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 8. Judul proposal penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan sholat berjamaah di MTS Al-Muhajirin Kota Manado. Nama pembimbing pertama Bapak Dr. Muhammad Syakur Rahman, MPDI, telah memberikan rekomendasi diterima dengan perbaikan. Pembimbing 2 Abrari Ilham telah memberikan rekomendasi diterima dengan perbaikan. Penguji 1 Ibu Dr. Mastang Abu Baba, MAG, telah memberikan rekomendasi diterima dengan perbaikan. Dan penguji 2 Bapak Wadan Y. Anuli, MPD, diterima dengan syarat jadi istri kedua. Dengan syarat jadi istri kedua kata saya. Ya, proposal skripsi dinyatakan diterima untuk dilanjutkan dengan nilai 95. Mengetahui penguji Ibu Dr. Mastang Abu Baba MAG dan Sekretaris Sidang Abrari Ilham. Adapun surat pernyataan di sini harus ditandatangani oleh Tarisa. Kami memberikan batas untuk melakukan revisi maksimal 1 bulan, terhitung sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022. Apabila tidak dilakukan revisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Anda harus bersiap untuk melakukan seminar proposal kembali. Silakan maju tanda tangan. Sebagai informasi, banyak mahasiswa yang telah melaksanakan seminar proposal ujian kembali karena lebih dari 1 bulan, dan kita mulai akan mempertegas aturan itu. Jadi Tarisa diharapkan agar bisa merevisi tidak melebihi waktu yang ditentukan. Oke. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Sekretaris sudah menyampaikan hasil seminar proposal dari Nanda Tarisa, dan dari gambaran yang saya tangkap, penguji utama, penguji 2 dan pembimbing 2 serta dari saya sendiri, malah kalau dari saya pribadi sih apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat ini menurut hemat saya itu sudah bagus, ya sudah bagus. Dan saran dari penguji utama dan penguji 2 tidak terlalu banyak Anda memperbaiki. Kalau begitu juga dari penguji sekretaris atau pembimbing 2.
dari informasi itu saya bisa menyimpulkan kalau Anda bisa telaten sebenarnya semalam bisa selesai, karena tidak ada yang signifikan untuk Anda perbaiki, ya, tidak ada yang signifikan. Yang kalau dari penguji utama tidak, menurut hemat saya tidak ada yang signifikan. Cuman memang kalau saya pribadi setelah jadi proposalnya ini, nanti pada hasilnya itu ada beberapa yang saya ingin berikan masukan, tapi kita harus melalui bimbingan gitu. Makanya kalau bisa malam ini Anda selesaikan, besok mungkin Anda bisa buat pengesahan atau persetujuan pembimbing dan penguji, ya, supaya bisa cepat selesai, bisa cepat cari teman hidup juga. Iya. Kita tahu apa Baik, demikian yang bisa saya konfirmasi ke Nanda Tarisa. Saya mewakili teman-teman Dewan Penguji, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ya, saya mewakili teman-teman Dewan Penguji, mohon maaf. Dan mari kita akhiri seminar proposal ini atas nama Tarisa Miller, NIM 18.2.3.036 dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.